Gus, satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya. Terserah, kesan nggak kesan terserah. Apa alasan Yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Negara mana coba yang mengadopsi sistem PKI di dalam bernegaranya? Nggak ada. Artinya PKI ini sudah sangat usang. Dan orang nggak bakalan laku kalau jualan PKI. Apalagi ditawarkan sebagai sistem negara. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin itu. Nggak mungkin orang yang katakan hari ini mendukung Jenderal Andika Prakasa di dalam kebijakannya, itu orang-orang tersebut menginginkan untuk PKI itu bangkit. Bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi rame nih tentang Jenderal Andika Prakasa. Beliau sangat tegas dan berani tentunya ya mengeluarkan aturan itu, merevisi aturan orang yang akan diseleksi untuk masuk menjadi TNI. Di awal saya tampilkan bagaimana kegaduhan ini kemudian terasa. Banyak spanduk-spanduk yang mulai dipasang oleh orang-orang yang tentunya mengkritik apa yang dilakukan atau kebijakan Andika Prakasa. Seolah-olah mungkin Andika Prakasa ingin menghadirkan lagi nuansa-nuansa PKI, ideologi PKI di tubuh TNI itu sendiri. Dan saya gabungkan dengan statement Gus Dur melihat PKI. Ya, bahkan Gus Dur itu ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kaitannya tentang PKI lah ya, itu dibuatnya setelah Orde Baru. Dan Gus Dur pun dituduh PKI. Tetapi jawaban Gus Dur itu sangat rasional. Apa yang saya lakukan itu sesuai dengan konstitusi. Melindungi semua. Saya sepakat. Saya sangat sepakat sekali. Dan lagian gini loh. Hari ini misal ada orang yang masih keturunan PKI. Misal masih ada nih. Itu generasi keberapa? Itu pasti cucu cicitnya. Yang bahkan mereka pun tidak tahu apa ideologi PKI itu mungkin ya. Mungkin gak tahu. Bagaimana sejarah masa lalu, bagaimana apa, mungkin nggak tahu. Jadi jangan sampai katakan dosa orang tuanya ini ditanggung oleh anaknya yang tidak tahu apa-apa. Saya pribadi nih sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika Prakasa. Apakah nggak takut tentang kebangkitan PKI? Sudah nggak relevan loh hari ini berbicara PKI. Nggak bakalan ada negara yang mengadopsi sistem PKI. Negara mana coba yang mengadopsi sistem PKI di dalam bernegaranya?
Nggak ada. Artinya PKI ini sudah sangat usang. Dan orang nggak bakalan laku kalau jualan PKI. Apalagi ditawarkan sebagai sistem negara. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin itu. Nggak mungkin orang yang katakan hari ini mendukung Jenderal Andika Prakasa di dalam kebijakannya, itu orang-orang tersebut menginginkan untuk PKI itu bangkit. Bukan seperti itu. Dan gak mungkin satu kali lagi PKI bangkit, gak mungkin. Sudah sangat usang. Gus Dur yang ngomong. Saya sangat percaya salah satu yang ngomong itu Gus Dur. Kan yang melawan habis-habisan PKI itu salah satunya Banser, bos. Masa iya selevel Gus Dur, mantan ketua umum PBNU 3 periode, beliau menginginkan untuk PKI juga bangkit? Kan gak mungkin. Kan gak mungkin, gak rasional. Secara dulu yang melawan PKI itu adalah Banser. Artinya apa? Bahwa ini merujuk ke dalam benar-benar kebenaran panduannya. Bukan visi-misi apapun, bukan. Bukan menginginkan PKI bangkit lagi, bukan. Dan lagi satu kali lagi sudah usang, gak mungkin bangkit lagi. Ini memang merujuk kepada perundang-undangan yang memang sudah benar. Kita harus melindungi semuanya. Kan gitu, bos. Bahkan sangat simpel sekali kalau misal ditanya Gus Dur itu kan kebangkitan PKI, sama PKI aja takut. Artinya apa? Gus Dur itu sudah bertanggung jawab. Kalaupun ada kebangkitan PKI, kalau dirasa ada kebangkitan PKI ya, itu sudah rakyat Indonesia akan melawan semuanya. Ya. Terus ada orang-orang, saya lucunya lagi, PKI ini kan sering hadir isunya setiap tahun. Ya. Apalagi di bulan September karena mengingat G30S kan. Isu PKI ini sering dikeluarkan oleh misal dulu itu terkenal Kiflan Zen. Kalau kemarin-kemarin Gatot Nurmantio selalu membicarakan tentang isu PKI, bahwa TNI disusupi PKI, bahwa Polri disusupi PKI dan sebagainya. Tetapi pernah nggak beliau menyebutkan nih orangnya nih? Ini orang yang mau kampanye tentang PKI. Ini orang yang ingin membangkitkan PKI. Ini markas PKI-nya. Cuma isu saja yang berkeliaran setiap tahun. Dan itu sudah sangat usang satu kali lagi. Dan gak mungkin ada orang yang berani untuk menghadirkan ideologi PKI lagi. Gak ada. Sudah sangat usang. Gak relevan. Dilarang kok. Jadi poinnya adalah nggak mungkin orang ya menghidupkan lagi ideologi PKI, apalagi ditawarkan, disodorkan menjadi sistem negara. Itu nggak mungkin. Yang kedua, itu nggak mungkin lagi PKI bangkit, karena nggak bakalan ada orang yang mau kemudian menampakkan diri, kalaupun ada ya, menampakkan diri berkampanye tentang PKI, itu pasti sudah diburu oleh semua orang. Itu yang ketiga, murni bahwa apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika sebagai ingin menegakkan aturan, ingin menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti ada digoreng ini kan, spanduknya udah jelas digoreng. Tapi ya wajar. Ini kan isu yang tiap tahun juga selalu hadir. Tapi satu kali lagi sudah tidak laku. Orang yang membuat isu tentang PKI sudah tidak laku. Orang yang akan menghadirkan ideologi PKI juga sudah tidak laku. Dan gak bakalan mungkin ada orang yang berani terang-terangan untuk menunjukkan bahwa dirinya PKI dan akan membuat gerakan mengganti ini menjadi nggak mungkin. Itu nggak rasional ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari stop kegaduhan. Ini bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.